Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rohim, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 Kabupaten Brebes. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam video ini akan menampilkan praktik penerapan segitiga restitusi pada dua contoh kasus di sekolah saya. Sedikit informasi mengenai segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru, orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi diantaranya yaitu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, pada tahap ini, penting untuk membantu peserta didik merasa aman dan dihargai sebagai individu. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa mereka tidak dinilai hanya berdasarkan kesalahan mereka, tetapi dilihat sebagai seseorang yang memiliki nilai dan potensi. Langkah ini melibatkan pembinaan rasa percaya diri dan memastikan bahwa peserta didik memahami bahwa identitas mereka tidak tergantung pada kesalahan yang telah mereka buat. Validasi tindakan yang salah. Tahap ini melibatkan pengakuan dan validasi bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah tanpa menyalahkan atau menghakimi peserta didik secara berlebihan. Ini berarti mengakui kesalahan tersebut secara objektif. Penting untuk mendiskusikan dampak dari tindakan tersebut dan mengapa tindakan itu dianggap salah. Validasi ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengembangkan empati. Menanyakan keyakinan, tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan peserta didik tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak di masa depan. Ini melibatkan diskusi mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka anut dan bagaimana mereka dapat menerapkannya untuk memperbaiki kesalahan. Dengan menanyakan keyakinan ini, peserta didik diajak untuk refleksi diri dan merumuskan rencana perbaikan berdasarkan pemahaman dan komitmen mereka sendiri. Melalui tiga tahapan ini, segitiga restitusi membantu peserta didik untuk tidak hanya memperbaiki kesalahan mereka tetapi juga memperkuat karakter dan integritas mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan tindakan mereka. Kasus 1, Trianti terlibat dalam kasus pembulian terhadap nama orang tua temannya di kelas. Berikut ini adalah skenario penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Trianti, ada laporan dari beberapa teman sekelas kamu bahwa kamu itu terlibat pembulian terhadap nama orang tuanya Silvi. Bisakah kamu menjelaskannya? Iya Pak, saya ikut-ikutan bergabung dalam lucu itu. Saya merasa ikut-ikutan lucu saat itu. Pak Guru mengerti. Lalu, bagaimana perasaanmu sekarang atas kejadian tersebut? Saya merasa menyesal dan sadar bahwa itu tidak harus dilakukan. Baik, Pak Guru memahami perasaanmu. Memangnya, apa sih yang kamu lakukan dalam pembulian tersebut? Saya ikut-ikutan mencela nama orang tua Silvi bersama teman-teman yang lain. Oke, paham. Apakah kamu menyadari dampak dari tindakanmu itu pada perasaan Silvi? Iya Pak, saya menyadari itu sekarang dan saya menyesalinya. Bagus, kamu sadar akan kesalahanmu dan bersedia memperbaikinya. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita, tentang saling menghormati antar teman. Apakah kamu menganggap itu penting? Iya Pak, saling menghormati antar teman sangat penting. Baik, jadi setelah kamu menyadari bahwa kamu telah melanggar keyakinan kelas kita, apa yang menurutmu harus dilakukan dalam situasi seperti ini, Trianti? Saya harus meminta maaf kepada Silvi dan memastikan bahwa saya tidak akan terlibat dalam tindakan semacam itu lagi. Ya, itu sangat baik. Apakah kamu bersedia melakukannya? Iya Pak, saya bersedia. Baiklah, Bapak harap kamu bisa belajar dari kesalahan ini dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas kita. Kamu bisa mulai dengan meminta maaf kepada Silvi dan memastikan bahwa tindakan semacam itu tidak akan terulang lagi. Terima kasih Pak, saya akan melakukannya. Sekarang kamu kembali ke kelas ya. Baik Pak, Assalamualaikum.
Saya merasa penerapan segitiga restitusi sangat membantu karena saya merasa dimengerti dan didukung tanpa langsung dihakimi atau dihukum. Pendekatan ini membuat saya lebih sadar akan dampak buruk dari tindakan saya terhadap Sylvie dan mendorong saya untuk bertanggung jawab serta berkomitmen untuk memperbaiki diri. Diskusi mengenai nilai dan keyakinan kelas tentang saling menghormati membuat saya lebih menghargai pentingnya menghormati teman. Saya merasa lingkungan kelas lebih aman dan nyaman. Kasus 2, Lian menyobek buku gambar Dennis karena tidak dipinjami pensil warna olehnya. Mari kita simak bersama-sama praktik penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasusnya. Lian, ada laporan dari ketua kelas bahwa kamu menyobek buku gambar milik Dennis. Apakah kamu bisa menjelaskan apa yang terjadi? Iya Pak, saya merasa kesal karena Dennis tidak mau meminjamkan pensil warna saat saya meminta. Jadi saya merasa marah dan menyobek bukunya. Pak Guru mengerti. Lalu apa yang kamu rasakan sekarang? Saya menyesal atas apa yang saya lakukan Pak. Saya seharusnya tidak melampiaskan emosi saya dengan cara seperti itu. Jadi, kamu menyobek buku gambar Dennis karena dia tidak meminjamkan pensil warna? Iya Pak, saya kesal dan merasa tidak adil. Iya, Pak Guru mengerti. Apakah kamu menyadari bahwa itu merupakan tindakan yang tidak pantas? Iya Pak, saya menyadari itu sekarang dan saya sangat menyesalinya. Bagus, kamu sadar akan kesalahanmu. Di sini, mari kita berdiskusi untuk mencari solusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai Pak. Ya betul, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, jadi apa menurutmu yang harus dilakukan jika ada situasi seperti ini? Saya harus meminta maaf kepada Dennis dan mengganti buku gambarnya yang saya rusak. Ya, memang itu tindakan yang sangat baik. Apakah kamu bersedia melakukannya? Iya Pak, saya bersedia. Baiklah, Pak Guru harap kamu bisa belajar dari kesalahan ini dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kita di dalam kelas. Kamu bisa memulai dengan meminta maaf kepada Dennis dan mengganti buku gambarnya yang kamu rusak. Terima kasih Pak, saya akan melakukannya. Sekarang, kamu boleh kembali ke kelas ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Penerapan segitiga restitusi membuat saya merasa didengar dan didukung. Saya menyadari bahwa kesalahan saya dalam menyobek buku gambar Dennis merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai saling menghormati dan menghargai teman di kelas. Saya bertekad untuk meminta maaf dan mengganti bukunya. Pendekatan ini membuat lingkungan kelas terasa lebih aman dan memotivasi saya untuk belajar dari kesalahan.